bahwa kita diajak untuk merenungkan sebuah panggilan yang mulia. Panggilan yang mulia untuk apa? Untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih, saya kasih garis bawah, menerima sebuah panggilan mulia untuk mendukung pelayanan lewat persembahan dan perpuluhan. Dua teks yang sangat penting yang mau mengajarkan kepada saudara dan saya tentang prinsip yang abadi, tentang memberi yang berkenan bagi Tuhan, memberi yang menyenangkan hati Tuhan, dan menguatkan pelayanan Tuhan lewat gerejanya. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dua bacaan ini, yang pertama bicara tentang korban keselamatan, dan yang kedua bicara tentang persembahan perpuluhan, atau yang kita kenal dengan Imamat 3 itu Selamim, yang artinya korban keselamatan. Ini yang harus menjadi perhatian kita, ini yang menjadi ketetapan kita menurut imamat bagi orang percaya. Kalau mau korban itu diterima, maka korban itu harus dipersembahkan yang terbaik. Kalau bicara sampai di situ, Bapak Ibu ingat apa? Yang kita ingat itu adalah persembahan Kain dan Habel. Kalau difilmkan, ketika Habel mempersembahkan korbannya, itu apinya menyala lurus ke atas, asapnya lurus ke atas. Tapi kalau Kain, asapnya kiri dan kanan, tidak menentu. Itu tanda bahwa persembahan Kain itu tidak berkenan dan persembahan Habel itu berkenan. Apa yang membuat tidak berkenan? Yang membuat tidak berkenan itu karena kita mempersembahkan sesuatu yang tidak baik bagi Tuhan. Sesuatu yang seharusnya terbaik kita berikan bagi Tuhan, tapi yang sebaliknya yang kita beri. Betul ke tidak Bapak Ibu? Ya, paduan trompet, mau pergi gereja harus tukar uang di kios. Kita memberikan bukan yang terbaik bagi Tuhan, tapi sisa. Itu tanda bahwa persembahan kita tidak berkenan bagi Tuhan. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, poin pertama yang mau saya sampaikan saat ini, bahwa persembahan itu adalah ibadah penyembahan kita bagi Allah berdasarkan Imamat 3 ayat 1 sampai 17. Jadi persembahan itu bukan sekedar persembahan biasa, tapi itu adalah ibadah penyembahan kita bagi Allah. Ketika kita memberi yang terbaik bagi Tuhan Allah. Ada 3 hal yang penting dari Imamat 3 itu: korban penghapus dosa, korban syukur, dan korban yang diberikan dengan sukarela. Ini menggambarkan bahwa kalau kita memberikan itu bagi Allah dengan sukacita, berarti relasi kita dengan Tuhan Allah itu baik. Kalau relasi kita dengan Tuhan itu baik, maka segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita Allah akan cukupkan. Mempersembahkan yang terbaik, Allah menetapkan bagian yang terbaik, yang khusus, yang harus dipersembahkan kepada Allah. Apa itu Bapak Ibu? Kalau kita baca Imamat, itu dibilang itu yang dipersembahkan bagi Tuhan itu lemak dan darah. Ada orang yang bikin RW itu campur darah, iya toh? Itu lebih enak.
Tapi kalau menurut perjanjian lama, darah itu bukan menjadi bagian kita, tapi itu dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Lemak itu menjadi bagian persembahan korban penghapus dosa bagi kehidupan kita kepada Allah. Hal yang berikut yang mau disampaikan lewat Imamat 3 ayat 1-17 ini adalah persembahan itu membangun sebuah persekutuan. Jadi persembahan itu mendukung sebuah persekutuan. Korban selama ini itu harus adalah korban yang dipersembahkan dengan sukacita. Bukan karena aturan lalu kita memberikan persembahan, tidak, tapi dengan sukacita. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perpuluhan adalah kunci dari sebuah ujian ketaatan dan kunci berkat. Perpuluhan itu adalah ujian ketaatan kita dan kunci untuk mendapatkan berkat Allah. Yang pertama, teguran yang disampaikan oleh Tuhan, teguran yang sangat keras. Maliaki menyampaikan teguran Tuhan karena umatnya menahan perpuluhan dan persembahan. Bapak Ibu bisa baca di ayat yang ke-8 di Maliaki 3 sampai ayat yang ke-9. Ini dilihat sebagai sebuah penipuan atau pencurian, atau yang kita kenal dengan perampokan apa yang menjadi milik Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perpuluhan itu adalah bagian ketaatan. Kalau orang taat memberikan perpuluhan, maka apa yang dikatakan Alkitab itu tidak pernah salah. Betul toh Bapak Ibu? Bahwa Tuhan akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat. Yang penting adalah kita memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan, dan kita sadar dalam ketaatan itu kepada Allah. Yang kedua yang mau disampaikan bagi kita lewat Maliaki 3, janji pemeliharaan dan kuasa Tuhan yang akan nampak dan nyata dalam kehidupan kita ketika kita dalam ketaatan yang sungguh itu menyadari bahwa ini yang harus kita berikan bagi Tuhan. Maka Tuhan akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Berkat ini mencakup jasmani dan penyertaannya dalam seluruh pekerjaan Tuhan. Tujuannya agar tidak ada lagi tempat untuk menyimpan berkat itu selain untuk pelayanan gereja Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal yang ketiga yang mau disampaikan, mengubah berkat itu menjadi sesuatu yang mendatangkan berkat yang lebih besar. Artinya apa? Dari sebagian milik kita yang Allah percayakan, ada berkat-berkat orang yang dititipkan, sehingga kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mengubah mesbah menjadi sebuah misi, seperti lemak dan darah yang menjadi bagian Tuhan di atas mesbah. Persembahan dan perpuluhan kita hari ini adalah darah kehidupan bagi pelayanan gereja. Kalau dulu orang memberikan lemak dan darah sebagai persembahan korban penghapusan dosa, tapi kalau hari ini saudara dan saya memberikan persembahan sebagai bentuk pelayanan gereja yang harus kita berikan dengan sukacita. Tapi kadang Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk di gereja, kita ngitung uang toh, betul ke tidak? Berapa kantong? 2 kantong. Berapa peti? 2 peti. Berarti sudah 4 persembahan. Tambah lagi aksi 5 menit. Kita memberi dengan terpaksa, dengan bersungut. Itu tidak mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Tapi kalau kita memberi dengan sukacita, maka persembahan itu mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Ada amin? Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Hari ini firman Tuhan ini bicara tentang selamim atau korban keselamatan dan perpuluhan. Apa artinya? Artinya Tuhan mau ingatkan saudara dan saya bahwa memberikan kepada Tuhan jangan berhitung. Sebab kalau hari ini kita berikan 100 bagi Tuhan, Tuhan akan melipat kali gandakan itu dalam kehidupan kita kalau kita memberi dengan sukacita. Tapi kalau kita memberi dengan persungutan, maka yakin dan percaya berkat Tuhan akan selalu kurang dalam kehidupan kita, dan kita akan berkekurangan, bahkan selalu bersungut dalam hidup ini. Biarlah ketaatan dan kerelaan kita hari ini menjadi kunci yang membuka tingkap langit bagi pelayanan kita, bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga setiap saudara dan saya akan menikmati janji-janji berkat Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.